Kembali ke soal kata Tuhan tadi. Tuhan yang ada di Alkitab itu beda dengan Tuhan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Anda nggak paham, sudah jangan dulu ngajak debat Alkitab. Bikin rusuh jadinya kayak Suma, Ahmad Kainama, Donditan, dan teman-temannya itu. Parah pembuat onar itu. Menyerang-nyerang Paulus, kata Yesus menjadikan Paulus menjadikan Yesus sebagai Allah. Suruh tunjukkan saya, tunjukkan ayatnya, satu ayat saja. Di mana Paulus menjadikan Yesus sebagai Allah. Dikasih sama Suma. Ini buktinya. Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Loh, saya minta bukti Allah sama dia dikasih tunjuk Tuhan. Kan gak nyambung. Paham teman-teman? Kata Allah atau God bahasa Inggris dengan kata Tuhan bahasa Inggrisnya Lord yang ada di Alkitab itu dua kata yang beda makna. Belum lagi kalau kita membahas kata Allah. Allah yang ada di Bible. Bahasa Inggrisnya God. Bahasa Ibraninya Elohim. Bahasa Yunaninya Theos. Ini maknanya juga agak berbeda dengan Allah yang ada di Quran. Beda. Allah di Quran itu sebutan kepada satu-satunya sang penguasa. Sang pencipta. Nah kalau Allah di Alkitab itu ada banyak. Setan juga disebut Theos. 2 Korintus 4 ayat 4. Bahasa Inggrisnya God. Setan itu juga God. Ilah, Allah. Oke, selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Dan jika video ini nanti dimasukkan di channel YouTube dan bisa ada siaran ulangnya, saya ucapkan selamat siang, selamat sore, selamat malam buat yang menyimaknya siang, sore, atau malam hari ya. Rahayu Sagung Dumadi. Ya, semoga segala energi yang berasal dari Sang Maha Energi berbahagia. Ya, semoga segala makhluk ya. Hakikat kita adalah energi. Jadi semoga kita yang adalah energi semua bisa berbahagia. Karena kita bersumber dari Sang Maha Bahagia. Jadi rugi ya kalau Mas Bro, Mbak Sis nggak bahagia, nggak happy, itu rugi. Karena kita berasal dari Sang Maha Happy, Sang Maha Asik, Sang Maha Cihui ya. Jadi rugi kalau enggak cihui. Hidup tidak asik, tidak bahagia, tidak happy, rugi ya. Itu adalah orang-orang yang tidak sadar sangkan paraning dumadi ya, atau belum sadar dari mana dirinya berasal, untuk apa dihadirkan, dan kemana akan kembali. Nah karena belum sadar bahwa dirinya berasal dari Maha Bahagia ya, maka menjalani hidup ini penuh dengan ketidakbahagiaan. Nah itu rugi ya. Maka kita patut mendoakan semoga segala makhluk berbahagia. Oke teman-teman, pada video kali ini, di live kita kali ini, saya ucapkan terima kasih buat siapapun Anda yang mau memberikan waktu, memberikan hati, memberikan pikiran, pay attention ya. Kita akan membahas tentang masih lanjutan dari beberapa video yang terdahulu yang bersifat kritik dogma ya. Jadi banyak sekali dogma-dogma yang diklaim sebagai ajaran agama itu ya, ternyata bukan ajaran kitab suci ya. Jadi beda pesan-pesan yang luhur yang tertulis dalam kitab-kitab suci, semua kitab suci ya, apakah Weda, Bhagavad Gita, Saraja Mucaya, Bible, Taurat, Injil, Al-Quran ya. Tetapi pada praktek-prakteknya dogma-dogma agama itu beda dengan pesan-pesan luhur yang ada di dalam kitab-kitab suci itu. Kemarin sudah kita bahas ya di video yang terdahulu. Misalkan tentang konsep Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ditulis di Al-Quran jelas dikatakan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah itu zat, bukan pribadi, bukan sosok ya. Tetapi dogma-dogma yang berkembang dalam agama-agama yang mengatasnamakan Islam memberitakan tentang Allah yang berbeda ya, Allah yang sepertinya sosok begitu ya, seperti suatu pribadi yang ada di suatu tempat di sana. Padahal di dalam Al-Quran jelas dikatakan Allah itu zat yang maha meliputi segala sesuatu. Zat ya, jadi bukan sosok, bukan pribadi. Allah itu kalau ditanya Allah itu siapa, kesannya itu dia sosok orang. Siapa? Siapakah dia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata siapa itu memang sense of language atau rasa bahasanya akan mengesankan kepada satu sosok. Tapi sebenarnya lebih tepat Allah itu apa.
Gitu harusnya. Allah itu zat. Bahasanya Bible, Allah itu roh. Allah itu spirit. Jadi dia adalah bukan sosok pribadi. Nah, itu sudah kita bahas di beberapa video-video terdahulu. Nah, pada kesempatan ini kita kembali teman-teman, kita kasih tema yang agak apa ya? Agak menyentil ya. Sunat itu bukan ajaran Al-Qur'an. Loh, contoh. Jadi kalau ada agama-agama tertentu yang mewajibkan kalau mau masuk agama untuk bisa berjumpa, supaya bisa kenal Allah, harus sunat dulu, gitu katanya. Harus sunat dulu, kewajibannya, supaya mengenal Allah, supaya bisa berkomunikasi dengan Allah, supaya bisa masuk surganya Allah, harus sunat dulu. Begitu kan ajaran dogmanya. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada dikatakan Nabi Muhammad disunat. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak dikatakan disunat di Al-Quran. Tetapi lucunya banyak orang yang ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad mewajibkan. Katanya kalau mau selamat, mau ikut ajaran Islam, mau ikut Al-Quran, harus disunat dulu. Katanya begitu. Padahal itu sama sekali bukan ajaran Al-Quran, teman-teman. Ya, dan memang praktek-praktek dogma agama yang diklaim sebagai ajaran Quran, tetapi ternyata bukan ajaran Quran, itu ada banyak. Ya, sering sekali saya harus mengulangi lagi, karena orang-orang Indonesia ini kan kadang memang harus terus diulang-ulang ya, supaya paham, harus terus diulang. Contoh tentang konsep Allah, yang dikatakan katanya kalau mau berkomunikasi atau berdoa atau sembahyang harus wajib menghadap ke satu arah, yaitu menghadap ke kota Mekah, ke tanah Arab. Dogma yang berkembang seperti itu. Padahal teman-teman, di dalam Al-Quran dikatakan kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Tetapi dogma membuat diseragamkan. Harus menghadap ke arah tanah Mekah di Arab. Itu bukan ajaran Quran, teman-teman. Mekah yang dimaksud itu adalah kolbu manusia. Dan Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini terlalu terang ya, informasi-informasi yang diberikan Al-Quran terlalu jelas, cetha welo-welo. Begitupun yang diinformasikan oleh kitab-kitab suci lain, oleh Bible ya, oleh Taurat, oleh Injil. Dikatakan Immanuel. Makan bos biar kenyang. Ini saya lagi makan. Nah. Kenyang Bali apa kenyang Jawa nih? Ya asik. Bentar teman-teman. Saya mau menyapa sebagian komentator dulu ya. Gak puasa, puasa. Ya. Tadi ada yang nanya, Heru, gak puasa, puasa. Puasa yang benar itu seperti saya. Ketika lapar, makan. Itu namanya poso, ngepaske rasa. Lapar itu adalah perintah dari Dia yang lebih dekat dari urat leher. Kita diberi perintah suruh mengisi tubuh ini dengan energi yang berasal dari 4 unsur alam yang ada di tumbuh-tumbuhan, ada di buah-buahan. Nah, puasa yang betul ya seperti yang saya lakukan ini. Poso, ngepaske rasa. Puasa itu dari bahasa Sanskerta. Upawasa. Bukan menahan, lapar ditahan-tahan. Loh. Itu namanya Anda melawan perintah Allah. Lapar itu jangan ditahan. Itu perintah dari Allah yang asli, Tuhan yang asli, yang lebih dekat dari urat leher. Anda suruh makan. Kalau haus, itu bahasa roh, bahasa rasa dari Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Anda suruh minum. Itu namanya poso, ngepaske rasa.
Bukan mindah jam makan. Jam sarapan dipindah jadi subuh sebelum matahari terbit. Jam makan siang dipindah nanti setelah matahari terbenam. Terus makannya lebih mewah ya. Makanya sekarang kan ini lagi viral di TikTok di mana-mana. Takjil dihabiskan oleh non is ya. Non Islam. Lagi viral ya videonya. Jam 3 yang nggak puasa sudah berburu takjil. Kapok on. Habis takjilnya ya. Giliran jam 5 apalagi setengah 6 ya. Jam 5 takjilnya sudah banyak yang habis, tinggal sisa-sisa. Karena dihabisi sama orang-orang yang nggak puasa. Ya. Itu bukan puasa, teman-teman. Ya, puasa yang dilakukan sekarang. Kalau Anda baca di Al-Quran nggak ada puasa, adanya saum. Ya, jadi yang saya bicarakan ini puasa yang benar. Puasa yang benar tuh ngepaske rosok. Poso, ngepaske rosok. Jadi dilatih. Sudah agak kenyang, berhenti. Ya, jadi Anda ketiban rasa ngantuk, tidur, istirahat. Rasa lelah, istirahat. Tertimpa rasa kebelet pipis, itu perintah dari Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Anda suruh mengembalikan unsur air dalam tubuh kembali ke alam. Pipis atau kencing. Anda kebelet beol, itu artinya Anda mendapat perintah dari dia yang lebih dekat dari urat leher kita, yang selalu berfirman kepada kita dengan bahasa roh, bahasa rasa. Ya. Kebelet beol, jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan 1 jam, 2 jam, jangan. Melawan rasa yang ada dalam diri Anda, itu Anda sama dengan melawan perintah Allah yang lebih dekat dari urat leher. Coba Anda kebelet beol, Anda tahan-tahan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 7 jam ya. Lakukan aja sering-sering itu. Mesti jadi penyakit, jadi masalah, pasti jadi masalah. Nah, semua masalah itu terjadi karena orang tidak taat kepada perintah Allah yang asli. Allah yang asli loh ya, yang saya bicarakan ini bukan Allah yang konsep ya. Allah yang asli, yang di dalam Alkitab dikatakan Bapa di dalam kamu, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Itu kata Quran atau kata Alkitab? Allah beserta kita. Ayo, kata siapa itu? Sama ya. Di Taurat dikatakan Immanuel. 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 El itu Allah, Eloah. Bahasa Ibrani, bahasa Arab menjadi Allah. Ya, Immanu, beserta kita. Ya, jadi Immanuel, Allah beserta kita. Itu kata Injil, kata Taurat, itu Allah yang asli. Ya, Allah yang asli itu roh atau zat atau energi yang selalu beserta kita dimanapun kita berada. Yang tadi pagi bangunin Anda, ya, yang memberi Anda rasa kebelet pipis, kebelet beol, suruh istirahat, diberi rasa lelah, diberi rasa haus, itu artinya Anda suruh minum, diberi rasa lapar, artinya Anda suruh makan. Dialah Allah atau roh atau spirit yang lebih dekat dari urat leher, yang nyata setiap saat bersama Anda saat ini, sekarang. Bukan nanti ketemunya kalau sudah mati, bukan ya. Nah, kita kembali ke tema kita, teman-teman ya. Banyak dogma-dogma yang diajarkan oleh agama ternyata bukan ajaran kitab suci. Kemarin sudah kita bahas beberapa, banyak ya, dan kita ulas lagi. Sekarang salah satu apa nih ya, trigger atau pemicunya aja. Nanti bisa bahas yang lain juga. Misalkan doktrin atau dogma sunat. Katanya kalau mau masuk agama tertentu, kintilnya harus disunat supaya bisa dekat dengan Allah, supaya bisa menuruti perintah Allah, supaya bisa, wah, macam-macam lah alasannya. Alasan kesehatan lah, alasan kebersihan lah, alasan macam-macam. Padahal sunat bukan perintah Al-Quran. Loh, banyak yang belum tahu. Nah,
Belum tahu karena nggak dikasih tahu sama ustadznya, nggak dikasih tahu sama ulamanya, nggak dikasih tahu. Coba Anda tunjukkan mana ayat Al-Quran orang yang mau berserah diri. Ya, Islam itu kan berpasrah diri. Islam itu bukan merek agama loh. Islam itu segala yang Ali Imran 83, segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Ya, jadi burung-burung di udara tidak perlu kintilnya disunat baru dia jadi Islam, nggak perlu. Planet-planet, bulan, bintang tidak perlu dulu disunat baru jadi Islam. Pohon-pohon, alam semesta, air, danau, laut, sungai, nggak perlu disunat dulu baru jadi Islam, enggak. Ya, Ali Imran 83. Segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Ya, tetapi oleh ustadz atau ulama-ulama dipersempit, makna Islam dipersempit, dibonsai, dibatasi, bahkan dipersempit. Manusia yang mau jadi Islam harus, kalau cowok, kintilnya harus disunat katanya. Suruh tunjukin ustadzmu, ulamamu. Ulama mana ayatnya Al-Quran? Nggak bakal bisa. Memang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sunat itu asumsi. Asumsi dari orang-orang yang tidak paham kebenaran sejati. Mosok mau berketemu, bisa dekat, bisa menjumpai yang maha kuasa, harus dikasih syarat, harus disunat. Itu apa dasarnya? Hah? Bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Banyak yang belum tahu kan? Banyak kan? Iya. Nggak usah bahas jauh-jauh. Membahas arti Islam aja loh. Banyak orang belum paham. Banyak orang belum paham. Oke, kita baca dulu komentar-komentar ya. Banyak ada yang kejang-kejang. Tidak apa-apa teman-teman. Mau kejang-kejang, mau apa, tidak apa-apa. Terutama buat Anda yang sedang mengganti jam makan. Anda yang, saya tidak bilang puasa. Karena yang Anda lakukan sekarang itu bukan poso, ya, tapi mengganti jam makan. Jam makan sarapan diganti sebelum matahari terbit. Jam makan siang Anda ganti setelah matahari terbenam. Kemudian makannya dibikin istimewa, ya kan? Ya kan? Iya. Buktinya harga-harga naik, ya, ini semua naik nih. Harga telur naik, beras wah melambung tinggi, bahan pangan naik semua. Karena bulan apa? Ya bulan ini. Bulan orang melakukan kemunafikan ya. Tapi ngakunya ini bulan suci di mana iblis atau setan diikat. Hoax semua itu ya. Itu hanya halusinasi, hayalan, asumsi-asumsi belaka. Bukan fakta, bukan realitas. Oke. Saya akan baca beberapa komentar. Aduh kok nggak kelihatan ya, silau. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah pay attention, yang sudah bergabung, yang juga sudah memberikan tap-tap layar. Tap-tap itu kalau di tap tuh dia muncul dung 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 gitu ya, muncul dung 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 dung. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita beri tema sunat itu bukan ajaran Al-Quran. Jadi saya ngomong ini, yang saya ngomong ini fakta. Anda bisa cari ayat Al-Quran mengajar, menyuruh Anda sunat. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan tidak ada ayat mengatakan Nabi Muhammad disunat. Nggak ada. Jadi ketika ada ustadz atau ulama mengajarkan syarat masuk Islam harus kintilnya disunat dulu. Itu namanya asumsi, bukan berdasarkan teks Quran. Mosok sih ya, baru tahu. Bukan cuma itu hanya secuil contoh.
Banyak dogma-dogma lain yang sama sekali bukan ajaran Quran, tapi diajarkan, ya, dipropagandakan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Contoh, saya akan terus membahas ini karena ini cukup hangat kalau dibahas, ya, tentang Isa. Isa di dalam Al-Quranul Karim. Ayo, Anda yang pernah baca Al-Quranul Karim, Isa disebut sebagai apa? Jabatannya Isa, gelarnya Isa apa aja? Coba Anda tanya sama ustadz atau ulama. Sebagian besar ini, ya, mereka mengatakan bahwa Isa hanya sebatas nabi, tidak lebih. Isa itu rasul, Isa itu nabi. Titik, nggak pakai kondom. Titik, nggak pakai koma, ya. Isa hanya nabi, Isa hanya rasul. Itu kan dogma yang disebarluaskan puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun secara istiqomah dan turun-temurun oleh ustadz, oleh ulama. Dan memang dogma ketika diungkapkan, dipropagandakan terus-menerus akan tiba suatu waktu dianggap sebagai kebenaran oleh banyak orang, disangka sebagai kebenaran. Karena semua orang ngomong gitu. Ustadz ini bilang Isa hanya nabi, ustadz itu bilang Isa hanya nabi, ustadz itu bilang Isa hanya nabi. Sehingga umat percaya, oh ya, Isa hanya nabi. Tapi bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran dengan mata kepalanya sendiri dan menggunakan pikirannya yang waras, tidak senting, menggunakan hatinya yang terbuka, tidak cover, tidak tertutup, akan melihat dengan jelas, terang benderang. Di dalam Al-Quranul Karim jelas dikatakan Isa selain disebut sebagai nabi, juga disebut sebagai rasul, tapi Isa juga bergelar sebagai Al-Masih. Apa Al-Masih? Al-Masih artinya Kristus atau Hamasyah, juru selamat. Dan bukan hanya itu, di Quran dan juga di hadis, ya, Isa disebut juga sebagai firman Allah atau kalimatullah dan roh Allah. Ini fakta-fakta Quran. Tapi pernah Anda dengar ustadz, kasih contoh deh, ustadz yang terkenal, siapa yang pengikutnya banyak, ya, Dul Somad, Khalid Basalamah, siapa lagi itu yang pengikutnya jutaan itu, siapa, sebutkan namanya. Pernah nggak mereka menyampaikan seperti yang saya sampaikan ini? Menurut Al-Quran, Isa adalah roh Allah, firman Allah, dan juru selamat atau Al-Masih. Loh, padahal itu jelas-jelas tertulis, tapi tidak pernah dibahas, ya. Dan pengikut-pengikut Isa, pengikut-pengikut Yesus disebut juga sebagai Islam atau Muslim. Al-Maidah 111. Jadi orang Kristen itu Islam. Kristen artinya pengikut Isa Al-Masih. Islam artinya berserah diri. Jadi orang Kristen atau pengikut Isa Al-Masih itu berserah diri. Orang Kristen itu Islam. Bingung? Ya bingung. Wong memahami Islamnya masih salah, memahami kata Kristen salah, ya, memahami konsep Allah salah, memahami surga salah, memahami neraka salah, memahami kata agama A itu tidak, gama itu kacau, memahami kata agama aja salah, ya. Ya memang manusia ini tempatnya salah dan dosa, tapi ya mbok jangan kebangetan. Salah dan dosa kok diborong loh, ya. Ustadz-ustadz, ulama-ulama, pastor-pastor, pendeta-pendeta itu kan gitu. Kita manusia tempatnya salah dan dosa. Iya pak ustadz, pak ulama. Iya kita ini tempatnya salah dan dosa. Tapi mbok ojo diborong dewe, ya. Salah itu ustadz-ustadz, coba ulama-ulama ngomongin konsep Allah beda dengan yang ada di Al-Quran. Ngakunya ulama, orang berilmu agama. Lu ajarannya kok beda sama Quran? Ayo. Ilmu agama dari mana itu? Hah? Oh, dari sanatnya, dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru. Lah, itulah akibatnya kalau mengikuti orang, manusia.
Padahal sudah diberitahu manusia tempatnya salah dan dosa. Lah kok mbok ikuti? Ya akibatnya seperti sekarang. Ngakunya guru, ustadz, ulama, orang berilmu. Ternyata ilmunya ilmu menghayal, halusinasi, asumsi. Ya. Ngomongin apa aja semua salah. Membahas tentang puasa salah. Membahas tentang Islam salah. Membahas tentang surga salah. Neraka salah. Ya. Gimana itu? Ya. Tapi itu menggenapi hadis riwayat Baihaqi memang. Ada hadisnya nih, Nabi Muhammad berkata, akan tiba waktunya. Islam tetap ada, tapi tinggal namanya saja. Nah, itu setelah Nabi Muhammad wafat, mati, pengikut-pengikutnya kan ngaku-ngaku Islam semua itu. Tapi 3 hari 3 malam mayatnya Nabi Muhammad nggak dikubur-kubur. Mereka malah berantem, rebutan bener. Ya, ngaku Islam, iya Islam tetap ada, tapi cuma tinggal nama. Jadi Islam tinggal nama itu ya sejak Nabi Muhammad wafat itu. Pengikut-pengikutnya itu pecah dalam banyak golongan. Saya lanjut hadis Baihaqi-nya. Akan tiba waktunya. Islam tetap ada, tapi tinggal namanya saja. Maknanya sudah nggak dihidupkan, nggak dipraktekkan. Makna Islam kan berserah diri. Ya harusnya berserah diri, lapar nih, lagi lapar, langsung makan. Itu berserah diri. Haus, langsung minum. Dan makan dan minum nggak sembarangan. Tidak berlebihan. Sadar diri, tubuh ini adalah Baitullah, rumah Allah. Sadar, paham dan sadar. Bukan hanya tahu ya, tapi paham dan sadar. Tubuh kita adalah tempat zat Allah yang lebih dekat dari urat leher bersama kita. Sehingga harus dijaga. Kesehatan fisik dijaga, kesehatan pikiran dijaga. Ya, makan tidak sembarangan. Begitu lapar langsung makan, tapi nggak sembarangan. Nggak sampai kenyang-kenyang, makan lemak, makan ini, makan itu, makan ini, makan. Bukan. Minum juga gitu. Begitu haus langsung minum, nggak ditunda-tunda. Itu namanya poso, ngepas ke rasa. Ya. Oke, lanjut. Sampai di mana tadi? Banyak konsep-konsep yang dibikin-bikin oleh dogma turun-temurun. Hasil bikinan siapa? Hasil bikinan siapa? Kalau katanya Mahathir Muhammad, tahu Mahathir Muhammad ya, bekas pemimpin tertinggi atau Perdana Menteri di Malaysia, mengatakan orang Malaysia bodoh-bodoh gara-gara akibat ustadz-ustadznya. Ya. Orang-orang Malaysia menjadi terbelakang, bodoh-bodoh gara-gara ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Lewong ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya ternyata ajarannya ngibul. Apalagi umatnya. Ya, ngibul. Mereka bilang, kalau kamu sholat hanya boleh pakai bahasa Arab. Karena Allah rumahnya ada di tanah Arab, di Mekah. Arab itu bahasa surga. Anda percaya? Dan banyak orang percaya. Padahal Al-Quran berkata, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Dirubah sama ustadz-ustadz ulama-ulama. Allah rumahnya ada di tanah Arab. Maka kalau kamu sembahyang harus menghadap ke arah Arab, ke arah kota Mekah di Arab. Padahal Mekah yang dimaksud di Al-Quran itu tubuh kita. Kolbu kita ini Mekah.
Ka'bah yang di luar diri itu simbol. Ka'bah yang asli tubuh. Maka di Injil itu jelas. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah. Itu ayatnya di Alkitab, di Injil ada banyak. Loh kan tapi kami tidak membaca Injil. Nah, karena kamu tidak taat Quran. Al-Quran sendiri berkata, hai ahli kitab, kamu tidak berada dalam kebenaran sedikit pun jika kamu tidak menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Al-Maidah 68. Loh. Jadi kalau Anda tidak menegakkan Injil, apalagi jangankan menegakkan Injil, malah nuduh Injil yang asli sudah tidak ada, Injil yang ada sekarang palsu. Lu. Gak bahaya tak? Ya bahaya. Kejegur jurang kamu alias tersesat. Kenapa? Ya tersesat. Al-Maidah 46. Baca. Taurat, Injil, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, ayat 48-nya. Al-Maidah, masih tetap Al-Maidah. Ayat 48. Dan Allah menjaganya. Nah, kalau Anda membaca Quran tok tapi tidak mentaati Quran alias tidak mau mendapat cahaya dan petunjuk dari Taurat dan Injil, ya jadinya tersesat alias kejegur jurang. Ngomongin Isa bingung. Isa disalib apa enggak ya? Al-Quran tidak ada berkata Isa tidak mati disalib, tidak ada. Yang ada adalah orang-orang Yahudi berselisih paham. Itu orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad ya, tahun 600, berselisih paham tentang kematian Isa. Terus matinya gimana? Al-Quran tidak menjelaskan detailnya, tapi ada banyak ayat Quran mengatakan Isa lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Itu kata Quran. Lahirnya bagaimana benar? Nggak jelas ya. Kenapa nggak jelas? Karena sudah dijelaskan di Injil. Jadi membaca Quran itu nggak bisa lepas dari Injil. Al-Maidah 46 teman-teman. Jelas dikatakan di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk. Jadi kalau Anda mau cari petunjuk, Al-Quran itu kan ceritanya singkat-singkat. Bukan cerita, informasinya singkat-singkat. Misalkan Ibrahim akan mengorbankan anaknya tapi nggak jadi, diganti kambing gitu ya. Kalau Anda baca ayat sebelumnya itu bicara tentang Ishak. Ayat sesudahnya juga cerita tentang Ishak. Bukan Ismail ya, Ishak. Tapi di ayat yang mengatakan bahwa Ibrahim akan mengorbankan anak, tidak disebut namanya, tidak disebut Ishak, tidak disebut Ismail. Sehingga banyak orang bingung, berdebat. Ya, padahal semua ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama awal yang jaraknya dekat dengan Nabi Muhammad, itu yakin anak yang akan dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Tetapi setelah 600 tahun kemudian, 506 tahun kemudian, muncul ulama-ulama iseng yang mulai mengklaim bahwa itu anaknya adalah Ismail dengan segala macam teorinya. Akhirnya terjadi perdebatan selama ratusan tahun, ribuan tahun sampai sekarang. Kenapa berdebat terus? Karena tidak taat Al-Maidah 46. Tidak mau menegakkan, tidak mau menjadikan Taurat dan Injil sebagai petunjuk. Jadi kalau Anda baca Quran tanpa petunjuk Taurat dan Injil, mesti banyak multi tafsir. Maka jangan heran sekarang ulama satu dengan ulama lain beda tafsir, ustadz satu dengan ustadz lain beda paham, berantem, saling mengkopar, kafirkan, berkelahi. Ya. Itulah akibat membaca Quran tanpa cahaya dan petunjuk. Tapi kami punya hadis, gitu katanya. Untuk menafsirkan Al-Quran ada hadis. Keliru ya. Al-Quran tidak pernah berkata
Kalau kamu tidak bisa menafsir atau kamu bingung, bacalah nanti atau tanyakan kepada penulis-penulis hadis yang akan muncul ratusan tahun lagi. Enggak. Tapi ada surat Yunus ayat 94. Buka surat Yunus ayat 94. Jika ada keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Itu anjuran Al-Quran. Kalau Anda membaca Quran terus bingung, ragu, apa yang harus Anda lakukan? Yunus 94. Tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Siapa pembaca kitab sebelum zaman Nabi Muhammad tahun 600 tahun 700-an? Siapa? Orang-orang Yahudi yang baik maksudnya ya. Rabi-rabi Yahudi pembaca kitab Taurat. Pendeta-pendeta Nasrani pembaca kitab Injil. Nabi Muhammad aja dibimbing, dituntun sama pendeta Warokah bin Nawfal. Bahkan yang memberitakan bahwa Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang nabi, itu pertama atas inisiatifnya Warokah bin Nawfal, seorang pendeta, pamannya Siti Khadijah, istri pertama. Nah, jadi Nabi Muhammad kalau ada keraguan-raguan disuruh tanyakan kepada pembaca kitab sebelumnya. Itu sebabnya kalau Anda membaca Al-Quran dengan teliti, membaca hadis yang banyak itu, Nabi Muhammad sangat dekat dengan pendeta-pendeta Nasrani. Bahkan istrinya ada yang Nasrani. Nabi Muhammad sangat dekat dengan rabi-rabi Yahudi. Karena Yahudi, Nasrani, ini Islam gitu loh. Buktinya, Anda bisa buka di dalam Ali Imran 84. Semua nabi yang disebut nabi-nabinya Yahudi juga ada Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ada Musa, ada Yesus. Semua itu Islam. Jelas juga kalau kita baca Al-Baqarah 62, Al-Maidah 69. Ini bunyinya mirip sekali. Al-Baqarah 62, Al-Maidah 69. Bunyinya sangat mirip. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, Nasrani, orang-orang Sabi'in, dan barang siapa yang beramal saleh dan berbuat kebajikan, tidak ada keraguan. Jadi orang-orang dijamin selamat, mau kamu golongan Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beramal saleh, berbuat kebajikan, atau yang berserah diri, ya, yang Islam. Nah, jadi Islam itu kata sifat, artinya berpasrah diri, berserah diri. Bukan merek agama seperti yang sekarang dipahami banyak orang. Salah itu. Anda mau tahu Islam, baca di Quran. Jelas informasinya Quran. Siapa yang disebut Islam? Segala yang ada di langit dan di bumi, semua nabi, murid-murid Yesus disebut juga, atau pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen juga disebut Islam. Mana ayatnya? Al-Maidah 111. Makanya Habib Jafar, Habib Hussein Jafar, Habib Kripo, kemudian ada lagi Sujiwo Tejo, ada lagi gurunya Sujiwo Tejo itu mengatakan hal yang sama persis seperti yang saya katakan. Semua agama itu Islam. Maksudnya semua ajaran kebenaran, semua ajaran agama itu berserah diri. Bukan bermerek agama Islam. Bukan. Islam itu bukan merek agama. Kristen juga gitu, Hindu juga gitu, Buddha. Bukan merek agama, teman-teman. Ketika dijadikan merek agama, dengan ditambahi dogma-dogma yang beda dengan ajaran kitab sucinya, jadilah masalah seperti sekarang. Kristen itu bukan agama loh. Anda tidak ada buka di Alkitab agama Kristen, tidak ada. Pengikut-pengikut Yesus beragama Kristen, tidak ada.
Kristen itu sebutan bagi pengikut Yesus. Di Alkitab disebut jalan kebenaran, jalan Tuhan. Itulah Kristen. Bukan merek agama. Sekarang dijadiin merek agama. Maka orang jadi banyak salah paham. Begitupun dengan Islam. Bukan bermerek agama. Nah, ketika dijadikan merek agama, kemudian diberikan dogma. Teman-teman perhatikan dengan teliti. Ini sudah zaman internet, zaman keterbukaan. Kalau ada pendeta atau pastor memberi Anda dogma, doktrin, pengajaran, coba cek samakan dengan Alkitab. Sama nggak? Banyak yang beda. Contoh di gereja Roma Katolik, orang kalau mau hidup suci dilarang kawin. Makanya biarawan, biarawati itu nggak boleh nikah. Pastor, suster nggak boleh nikah. Anda baca di dalam surat Timotius, surat Paulus. Akan tiba muncul ajaran sesat. Salah satu tandanya, mereka melarang orang kawin. Jadi larangan melarang orang nikah itu ajaran sesat, kata Paulus. Dan itu digenapi dengan munculnya gereja Roma Katolik. Katanya kalau mau hidup kudus tidak boleh kawin, tidak boleh nikah. Kata Paulus itu ajaran sesat. Baca di surat Paulus kepada Timotius. Ini bukan saya yang ngomong, ini Paulus. Kalau di gereja Katolik disebutnya Santo Paulus. Mereka ngaku ngikut ajaran Paulus. Padahal menurut Paulus, kalau ada ajaran melarang orang kawin, melarang orang nikah, itu ajaran setan. Bukan dikatakan ajaran sesat, ajaran setan katanya. Ya. Tapi Roma Katolik ngakunya ikut ajaran Alkitab. Alkitab yang mana? Melarang orang nikah, melarang orang kawin itu salah satu ciri-ciri ajaran setan, kata Paulus. Paulus yang bilang, baca di surat Timotius. Ya. Kemudian Santo Paulus. Siapa Allah yang diberitakan Santo Paulus? Baca di Alkitab. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi bagi Paulus dan teman-temannya, Allah itu hanya satu Allah yang benar, yaitu Bapa. Beda dengan ajaran Roma Katolik. Allah yang benar, 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini kan, coba Anda tanya sama Romo Ndeso, Romo siapa yang aktif di YouTube. Kasih tahu mereka, ditantang debat terbuka sama Frans Lunat. Dari dulu tidak berani. Ya, saya di salah satu kota Jawa Timur. Saya datangi beberapa Romo, pastor Katolik itu. Romo, saya mau bicara tentang doktrin Tritunggal. Oh, itu bukan bidang saya. No, padahal itu Romo itu kan katanya sekolahnya S3, S-Tungtung, S7 ya. Diajak debat Trinitas nggak berani. Tapi ada kalau di Jogja ada ahlinya, gitu katanya. Saya bilang, Romo, tahun 2007 saya pernah ketemu Romo Bono. Saya juga pernah ketemu Romo Tom Jacob SJ. Romo Tom Jacobs itu kalau di gereja Katolik itu cukup terkenal, teman-teman. Almarhum ya. Dia penulis buku, guru besar, ahli dogma lulusan Roma. Romo Tom sama persis seperti saya. Mengatakan, Trinitas bukan ajaran Alkitab. Ini Romo Katolik, tapi berani berkata jujur. Dia bersaksi dulu, waktu di seminar tahun 2007 di Semarang, dia bersaksi di hadapan ratusan orang. Jadi waktu itu ada seminar jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, di jam menit-menit terakhir, ada orang yang bertanya, Romo Tom, bagaimana pengalaman Romo ketika menjadi seorang Romo Katolik? Romo Tom menjawab, itu pertanyaan yang sangat bagus. Logatnya Romo Tom kan agak Belanda, karena dia memang orang Belanda, tapi sudah lama di Indonesia, bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jawa juga bisa ya. Bahasa Belanda ya, karena dia orang Belanda ya. Itu suatu pertanyaan yang bagus. Dulu sebelum tahun 1970
Dia bilang 70 berapa dia? Pokoknya sebelum tahun 1970-an, Romo Tom cerita. Saya sungguh percaya Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Tapi sejak tahun 1970 itu sampai sekarang maksudnya itu sampai tahun 2007 waktu itu ya cerita. Saya tidak lagi berdoa kepada Yesus. Ya. Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Yesus adalah jalan menuju Allah. Yesus adalah utusan Allah. Itu kalau Romo jujur ya. Romo Katolik kalau jujur ya pasti ngomongnya kayak Tom Jacobs. Dan diikuti oleh Romo berikutnya, ada namanya Romo Bono ya. Sekarang sudah nggak jadi Romo dia karena sudah menikah, sudah kawin punya anak, tapi orang masih suka manggilnya Romo Bono ya. Itulah Profesor Dr. Bono Wiratmo, dosen, ahli teolog lulusan Roma juga, dosen di Duta Wacana kalau nggak salah ya. Pokoknya di beberapa universitas di sekitaran Salatiga, Jogja, Jawa Tengah itu ya. Itu Romo Bono. Ya, sedangkan Romo-Romo yang lain nggak jujur. Nggak jujur, maka nggak berani. Kasih tahu teman-teman. Nomor WA saya 08191 4743 418. Ya, kasih tahu. Semua Romo yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia ditantang debat terbuka sama Frans Donald membahas tentang doktrin Tritunggal. Kalau berani, nggak berani. Tapi ada beberapa orang Romo yang jujur mengatakan Tritunggal memang bukan ajaran Alkitab, tapi itu tradisi bapak-bapak gereja. Mereka jujur mengakui Trinitas bukan ajaran kitab suci, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus, bukan ajaran para rasul. Ya. Tapi banyak orang hari ini masih gagal paham. Bahkan tidak sedikit orang yang menuduh Paulus lah yang mengajarkan Trinitas. Padahal tidak ada, teman. Tidak ada satupun ayat di Alkitab Paulus mengajarkan konsep bahwa Allah itu Trinitas. Tidak ada. Jadi podo sebenarnya di dunia gereja dan di dunia masjid ini podo 11-12. Akeh ngawure ya. Ustadz-ustadz, ulama-ulama punya konsep tentang Allah yang wah, ndaki-ndaki. Intinya kamu akan ketemu nanti kalau sudah mati, kan begitu. Sama dalam dunia-dunia gereja yang ngono pisan. Ya. Konsep-konsepnya nggak jelas. Tidak sesuai dengan kitab suci. Ya, makanya ribut terus kan. Jadi Kristen-Kristen abal-abal ini dengan ujlim-ujlim abal-abal ini sama-sama abal-abal. Maka berantem terus kalau Anda lihat di debat-debat di sosial media ya, di grup-grup WhatsApp, di channel-channel YouTube, kan itu aja yang dibahas. Ya. Yang ngaku Kristen nyerang-nyerang Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, katanya Nabi Muhammad membenci Yesus, Nabi Muhammad menghujat Yesus kan. Itu Nabi Muhammad yang mana coba? Hah? Di hadis di Quran itu jelas Nabi Muhammad sangat memuliakan Isa, sehingga Isa bukan hanya disebut sebagai Nabi, tapi Isa juga disebut sebagai Al-Masih. Al-Masih itu artinya juru selamat. Ali Imran 45. Isa ibnu Maryam wajihan fi dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa anaknya Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Itu mirip dengan Matius 28. Yesus berkata dalam Injil Matius 28 ayat 18 ayat 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadi Yesus mendapat kuasa dari siapa? Dari Allah. Kepadaku telah diberi kuasa. Itu kan membuktikan bahwa Yesus bukan yang maha kuasa. Maka diberi kuasa.
Diberi kuasa di mana? Di langit dan di bumi, surga dan di bumi. Ya, jadi di dunia dan di akhirat. Itu Yesus menurut Injil. Isa menurut Al-Quran sama. Seorang yang dekat dengan Allah. Kalau Anda baca di Alkitab, di Kisah Para Rasul ada banyak, ayatnya ada puluhan di Alkitab. Yesus di surga berada di sebelah Allah. Nah, itu bahasa perumpamaan, di sebelah. Berarti kan dekat. Kalau kata Quran, Isa bin Maryam wajihan di dunia wal akhirati wa minal muqarrabin, dekat dengan Allah. Kan sama. Isa di Al-Quran disebut sebagai kalimatullah dan rohullah, firman Allah. Yesus di Alkitab disebut sebagai namanya adalah firman Allah. Podo. Ya terus kayak model-model Elia Miron, terus siapa Sadikia, siapa itu? Saya agak lupa namanya, yang sering nyerang Al-Quran, nyerang Nabi Muhammad terus. Bisa-bisanya bilang Isa di Al-Quran bukan Yesus di Alkitab. Itu kalau dibilang goblok ya, aslinya mereka itu kalau ngelihat pinter bahasa ini bukan goblok sih, tapi tidak jujur. Ya, nggak jujur. Coba Anda baca Quran dengan jujur. Siapa Isa menurut Quran? Coba jawab. Kalau Anda jawab Isa hanya nabi, wis ngapusi kon. Jelas. Begitupun kalau kita baca Alkitab, siapa Yesus menurut Alkitab? Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang jelma jadi manusia. Wis, jelas. Ngapusi kan. Tapi kan yang bicara ini lulusan STT. Iya, STT kan, sekolah tukang tipu. Sarjananya lulusnya dapat gelar STH, sarjana tukang hoax. Ya kan? Iya. Tiap hari nyebarin hoax aja. Ceramahnya, khotbahnya hoax. Karena STH, sarjana tukang hoax. Kalau nggak terima, suruh langsung ketemu saya. Hubungi saya. Sekolah-sekolah STT yang ngajarkan doktrin Tritunggal, saya katakan itu sekolah tukang tipu. Sekolah-sekolah teologi yang ngajarkan doktrin Allah Tritunggal Maha Kudus, kata Frans Donal, itu STT-nya bukan sekolah tinggi teologi, tapi sekolah tukang tipu. Saya siap ini, bukan siap sih, sudah dari dulu sudah siap debat dari tahun 2000 ya 2000-an. 2002, 2003, 2004 saya membuat buku-buku yang menggugat doktrin Tritunggal. Tahun 2007 membuat buku menjawab doktrin Tritunggal. Buku itu sudah bestseller ya. Sudah dicetak berulang kali. Zaman itu belum ada internet. Ini tidak main-main teman-teman. Ya. Ini gampang banget. Kalau kita bicara atas dasar kitab suci, rontok semua dogma-dogma itu. Maka di video yang kemarin kita bahas, dogma-dogma agama hancur dihadapkan kepada fakta. Contoh, ada dogma bilang, menurut Alkitab, Yesus lahir di kandang domba. Gitu kan katanya. Yesus di Alkitab itu lahir di kandang domba. Isa di Al-Quran lahir di bawah pohon kurma. Lu beda. Kasih tahu mereka tahu. Beda dasmu peang. Tidak ada di Alkitab dikatakan Yesus lahir di kandang domba. Itu tidak ada. Yang ada dogma, hasil kreasi, asumsi, khayalan. Banyak orang mengatakan di Alkitab itu ya Yesus lahir di kandang domba. Suruh tunjukkan ayatnya. Nggak bisa. Karena tidak ada ayat itu. Begitupun dengan kadrun-kadrun yang mengatakan menurut Al-Quran Isa lahir di bawah pohon kurma. Suruh tunjukkan ayatnya. Nggak bisa. Nggak ada. Jadi yang selama ini dianggap bertentangan, Isa di Al-Quran bertentangan dengan Yesus di Alkitab, itu bukan Isa dan Yesus, bukan Al-Quran dan Alkitab, tapi asumsi orang dengan asumsi orang. Itu yang bertentangan.
Ini hal-hal segampang ini, sejelas ini aja. Nggak ngerti-ngerti itu ustadz-ustadz, ulama-ulama, pendeta-pendeta pastor. Nggak ngerti-ngerti. Gitu kok Anda ikuti gitu. Piye itu? Ini terlalu jelas teman-teman. Sesuai contoh judul kita ya. Kalau saya bilang, ternyata sunat bukan ajaran Al-Quran. Ini kan saya ngomong, sunat bukan ajaran Al-Quran. Ini gampang orang mau mengecek. Anda mau sekolah cuma tamatan SD, yang penting bisa baca. Apalagi sekarang ada Al-Quran elektronik. Tinggal Anda cari. Ada ndak ayat Quran mengajarkan pengikut Nabi Muhammad atau orang yang beragama Islam harus disunat? Cari di Quran. Ndak ada. Nggak ada. Jadi jelas sunat bukan ajaran Al-Quran. Bukan. Kan gampang tuh membuktikannya. Kalau ada orang bilang sunat ajaran Al-Quran, harus bisa membuktikan. Kalau nggak bisa, ya berarti hoax gitu. Sama orang bilang doktrin Tritunggal Maha Kudus adalah ajaran Alkitab. Suruh buktikan. Mana ayat Alkitab yang mengajarkan Allah itu Tritunggal Maha Kudus? Nggak ada. Nggak ada. Contoh yang tadi, Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu dogma. Dogmanya begitu. Isa lahir di bawah pohon kurma. Suruh Anda tunjukkan mana ayat Qurannya. Nggak ada. Begitupun Anda baca Alkitab. Suruh tunjukkan pendeta-pendeta, pastor-pastor. Yesus lahir di kandang domba. Suruh tunjukkan. Nggak ada. Ya, ini ada komentar arah gubuk surga. Podo mabuk agama kabeh sam. Iya. Mabuk agama. Mabuk dogma. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Saya tidak pernah menyalahkan Alkitab, Al-Quran, Weda, Bhagavad Gita, tidak. Yang saya kritik adalah dogma-dogma yang mengklaim didirikan di atas kitab-kitab suci. Itulah yang hoax. Dan ini bisa diverifikasi, gampang banget. Ini saya ngomong live di TikTok, ini kan gampang bisa direkam. Anda bisa uji, tanyakan ustadz, tanyakan ulama. Kalau nggak terima, mau tuntut saya, ayo siap-siap. Saya bilang, Al-Quran tidak mengajarkan umat Islam harus sunat. Ini bisa dibuktikan. Siapapun bisa membuktikan. Anak SD, anak SMP yang sudah bisa membaca, yang punya Al-Quran, bisa buktikan. Benar enggak yang saya sampaikan? Saya katakan, Allah yang diberitakan di Al-Quran adalah Zat yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci, maha tinggi, lebih dekat dari urat leher. Dia tidak rumahnya di sono enggak. Bersama kita. Itu ada ayatnya. Surat Al-Hadid ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Tapi ajaran dogma, kamu orang berdosa, kamu terpisah dengan Allah. Supaya kamu bisa ketemu Allah, ayo ikut agama kita, kami. Nanti ketemunya kalau sudah mati, ya kan? Ayo lakukan ritual ini. Inilah jalan menuju Allah, jalan menuju Tuhan. Saya mau ingetin teman-teman, Tuhan yang asli atau Allah, ya kita ngomongnya Allah. Kalau Tuhan nanti agak, karena kata Tuhan ini beda-beda. Di Jawa Timur, di Jember, Banyuwangi, ya Tuhan itu namanya orang. Kalau di Alkitab, Tuhan itu sama dengan Tuan. Ya, kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu Sang Maha Pencipta. Maka saya tidak pakai kata Tuhan supaya nggak rancu ya. Allah, ya. Allah yang Maha Kuasa, yang diberitakan di dalam Al-Quran. Itu dikatakan dalam surat Al-Hadid, dia adalah Zat yang meliputi segala sesuatu, yang besertamu dimanapun kamu berada. Ini ajaran Quran.
Kurang jelas apa ya Pak? Allah lebih dekat dari urat leher. Nah, kan berarti di sini bersama saya. Meliputi segala sesuatu. Berarti meliputi pohon, meliputi sungai, air, udara ya. Maka leluhur Nusantara sangat menghormati alam semesta. Animis dinamis. Sadar di dalam segala sesuatu ini diliputi oleh Sang Maha Kuasa. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan ya. Allah yang diberitakan oleh Quran adalah zat yang beserta kita dimanapun kita berada. Itu kalau bahasa Ibraninya atau bahasa Yahudinya, Immanuel. Imanu itu artinya beserta kita. El itu Allah, Eloah, Allah. Nah, kalau dia selalu beserta kita, dan di ayat-ayat lain juga dikatakan Allah atau zat yang beserta kita ini, yang selalu bersama kita ini, maha ada. Ngerti maha ada? Maha hadir. Jadi saat ini ada, hadir, hadir. Tidak pernah tidak ada, tidak pernah tidak hadir. Kalau begitu dia tujuan nggak bisa kan? Jalan menuju Allah. Kalau namanya ada jalan menuju, ya berarti Allahnya belum ada. Ayo ikut agama kami, karena agama ini adalah jalan menuju Allah. Loh, emang Allahnya di mana? Kok ada jalan menuju? Menuju itu kan berarti ada ruang dan waktu. Belum ketemu. Ketemunya kapan? Nanti. Kalau kamu sudah melakukan ritual ini, ketemu kapan? Kalau sudah mati. Teman-teman melihat betapa menyesatkannya dogma-dogma agama yang mengajarkan ajaran seperti itu. Allah itu maha ada, Mas Bro, Mbak Sis. Saat ini ada, sekarang. Jadi untuk merasakan ya saat ini sekarang. Bukan nanti, besok kalau sudah mati. Kalau ada konsep Allah yang bisa dijumpai, dituju, nanti kalau sudah mati, itu Allah palsu. Yesus bilang, atau Nabi Isa, Allah adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Kisah 17 ayat 28. Kita hidup di dalam Allah. Allah itu kan energi, zat roh. Kita sekarang hidup di dalam Allah. Kisah para Rasul 17 ayat 28. Kita bergerak di dalam Allah. Loh, Allah meliputi segala sesuatu. Kita hidup di dalam Allah, bergerak di dalam Allah. Kita ada di dalam Allah. Itulah Allah yang benar. Yang selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi keliru kalau bilang mencari Allah, menuju Allah. Itu salah. Itu ungkapan yang sudah logikal falasi, sesat pikir. Kalau Anda bilang menuju Allah, berarti Allah kan tidak ada sekarang. Menuju, mencari, berarti dia belum ada. Maka perlu dicari-cari. Bisa dipahami teman. Allah yang asli, yang sejati, yang adalah zat, yang adalah roh, yang adalah energi itu maha ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi tidak perlu dicari, yang perlu adalah dirasakan, disadari. Nah, kalau sudah disadari, dirasakan, benar-benar ngerasa, okay? Oh, ini toh yang selama ini disebut sebagai Allah itu, ini toh yang lebih dekat dari urat leher. Oh, ini toh terasa. Baru Anda bisa bersaksi. Aku bersaksi. Karena ngerasakan dulu, mengalami dulu baru bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Rasakan dulu. Loh, masuk belum ngerasain, belum mengalami, masih bingung Allah itu apa. Tiba-tiba ngaku bersaksi. Gimana ceritanya? Ngaku berbicara lagi.
Tiap hari saya berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Berapa? 7 waktu, 3 waktu, 5 waktu. Berarti kamu sudah bersama Allah, sudah ketemu Allah? Ya belum. Kapan ketemu? Nanti setelah mati. Bagaimana atau logika? Ini kan logika dasar. Belum ketemu, belum tahu Allah seperti apa. Kok ngaku tiap hari berkomunikasi gitu? Sampai jidatnya hitam, jedotin jidat ke lantai, sampai jidatnya hitam di sini. Yang Anda sembah itu apa terus? Hah? Anda tiap hari ngomong komunikasi dengan apa coba? Dengan Allah. Di mana? Wah, di sana. Nun jauh di sana. Maka Nabi Muhammad ketika bersama sahabatnya ada yang teriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi Muhammad? Shh. Jangan berisik. Ngapain bengak-bengok? Ngapain teriak-teriak? Dia lebih dekat dari urat leher kita. Dia bersama kita. Maka ada ayatnya di Al-Quran. Jika menyebut nama Allah pada waktu pagi dan petang, jangan dengan suara keras. Ada 2 ayatnya. Jika ketika sholat juga itu, jangan mengeraskan suaramu. Tapi yang sekarang dilakukan oleh ajaran dogma-dogma apa? Bukan dengan suara keras, malah bengak-bengok. Bukan dengan suara keras lagi, tapi harus pakai pengeras suara. Yang dari Jepang itu mereknya Toa. Teman-teman melihat nih, betapa bedanya ajaran dogma dengan ajaran Quran. Beda. Lagi itu kok ngaku pengikut Nabi Muhammad, berani-beraninya ngaku Islam, ngaku pengikut Al-Quran. Itu Al-Quran sing endi coba? Saya tanya. Saya sering nih tanya teman-teman, apalagi kalau orang sudah ngaku ustadz, ngaku ulama. Kamu tuh ngaku ustadz, ngaku ulama, ngaku Islam, ngaku pengikut Muhammad. Muhammad yang mana? Al-Quran yang mana? Kamu mewajibkan pengikutmu harus disunat. Itu Al-Quran yang mana? Hah? Ya mungkin sebagian Anda bertanya, berarti Mas Fran tidak sunat-sunat ya. Saya dulu disunat. Saya dulu disunat tuh kelas 6 SD. Di bidan namanya Bapak Kuswo. Di kota Jember. Ya. Tapi bukan itu inti permasalahannya. Sunatnya saya pun tidak mengikuti sunat-sunatnya kitab suci. Beda. Kita tidak membahas soal sunat dari segi kesehatan. Enggak. Ya. Penis depannya itu ada yang gelambir-gelambir, itu kan yang disunat dipotong terus dilipat. Ya kalau ada orang yang bisa menjaga kebersihan itu, kalau cuma alasan kebersihannya. Kalau memang manusia harus disunat, ya dari lahir itu sudah penisnya tidak begitu. Ya, sunat itu sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh, itu tradisi dari ajaran di luar Yahudi, di luar Kristen, di luar Islam. Itu lain kali kita bahas ya. Maka di patung-patung dewanya itu, kalau Anda lihat patung-patungnya itu, saya kasih sedikit kunci ya, sedikit bocoran. Patung-patung dewanya itu penisnya disunat. Nah itu sebelum ada Yahudi, sebelum ada Kristen, sebelum ada Islam. Agama maksudnya, sebelum ada agama Islam, sebelum ada agama merek Islam, sebelum ada agama merek Kristen, sebelum ada agama merek Yahudi. Itu sudah ada ajaran sunat itu dari dulu. Nah, berikutnya hanya melanjutkan lagi, mengadopsi. Tapi kita kembali ke tema kita. Sunat bukan ajaran Quran. Bukan. Tidak ada Anda baca di Al-Quran Nabi Muhammad disunat, tidak ada. Atau mewajibkan orang yang Islam harus disunat, tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi itu jelas dogma, bukan ajaran Quran. Oke, saya mau sapa lagi. Terima kasih buat ada para komentator yang sempat kejang-kejang. Ya, tidak apa-apa Anda kejang-kejang di sini, tidak apa-apa. Karena Anda tidak bisa menerima kenyataan atau mungkin shock, kaget. Ya. Kok ternyata praktek-praktek
agama yang selama ini kita lakukan ternyata bukan ajaran kitab suci. Wajar Anda tidak bisa menerima kenyataan. Kaget, kejang-kejang, wajar ya. Saya dulu juga begitu. Saya waktu masih remaja dulu, saya kalau ke gereja, saya dulu waktu remaja diajarin ke gereja ya. Saya ke gereja, saya berdoa tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menghayal. Masuk ke gereja. Katanya dibilang, di gereja Katolik itu kalau ada lampunya nyala, berarti ada hadirat Allah. Ada Allah di sini. Saya bingung yang mana Allahnya ini. Gitu saya dulu masih kecil. Tapi ya mau aja dikibulin gitu terus menerus. Datang ke gereja berdoa, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doa Salam Maria. Sampai suatu saat saya sadar, itu bukan ajaran Alkitab. Tidak ada kita suruh berdoa kepada Bunda Maria, itu tidak ada. Itu ajaran Roma Katolik. Terus berdoanya juga apa? Diulang-ulang. Di Alkitab itu ada tata cara berdoa. Kalau berdoa jangan diulang-ulang dan bertele-tele. Sedangkan gereja malah mengajarkan diulang-ulang dan bertele-tele. Ya, kembali cerita. Saya ke gereja Katolik ya. Kalau lampunya nyala, lampu merah itu, ada pojok misalnya ada lampu merah, berarti ada Allah. Kalau lampunya mati, Allah nggak hadir. Allah ada di mana? Bapa di surga. Surga di mana? Nggak tahu. Ya, sampai suatu saat saya sadar tidak ada kebenaran dalam ajaran Roma Katolik ketika diuji dengan Alkitab. Nggak ada. Ya. Mau bahas konsep Allah sudah salah. Ya. Allahnya Roma Katolik beda dengan Allah yang diberitakan Alkitab. Yesusnya juga beda. Yesus yang diajarkan ke Alkitab beda banget dengan Yesus yang diberitakan gereja Roma Katolik. Beda. Itu contoh teman-teman. Kemudian saya mulai mempelajari gereja Protestan. Protestan kan namanya Protestan karena kan tukang protes. Zamannya Martin Luther dulu. Martin Luther ini dulu juga penganut salah satu uskup kalau nggak salah, uskup atau romo di Roma Katolik. Karena mempelajari Alkitab kemudian merasa tercerahkan begitu, kemudian protes kepada Roma Katolik. Konon protesnya itu ada 90 lebih, 99 hal yang diprotes oleh Martin Luther. Maka pengikutnya disebut para tukang protes. Nah, jadilah kaum Protestan. Jadi Anda yang menyebut diri sebagai gereja Protestan itu gereja yang asal mulanya Martin Luther dan teman-temannya itu memprotes ajaran Roma Katolik. Maka disebutnya tukang protes alias Protestan. Banyak itu yang diprotes. Salah satunya yaitu tadi di awal sempat saya bilang, melarang orang kawin, melarang orang nikah, ya katanya kan. Kalau mau ketemu Allah, hidup suci, hidup kudus, tidak boleh menikah. Ya, makanya biarawan, biarawati, pastor, suster itu nggak menikah. Tetapi kalau diuji berdasarkan Alkitab, kata Paulus nih ya di surat Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius, ada ayat Paulus mengatakan, akan tiba ajaran-ajaran setan. Dan salah satu cirinya tanda ajaran setan itu mereka melarang orang kawin. Ya. Jadi kalau ada ajaran melarang orang menikah, menurut Paulus itu ajaran setan. Saya nggak bilang ajaran gereja Roma Katolik ajaran setan, enggak loh ya.
Tapi saya katakan, menurut Paulus dalam surat Timotius, kalau ada ajaran yang melarang orang menikah, melarang orang kawin, itu ajaran setan. Itu kata Paulus. Belum lagi kalau membahas tentang siapa Allah yang benar menurut Paulus. Kalau Anda baca semua surat-surat Paulus, surat Roma, surat Korintus, Efesus, Filipi, dan semuanya, itu di salam-salam pembukanya. Salam dari Paulus. Kemudian ada damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Allah itu Bapa, Yesus Tuhan, Tuhan, bukan Allah. Semua surat-surat Paulus selalu membedakan antara Bapa dengan Yesus. Yang disebut Allah itu Bapa. Penegasannya salah satunya di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Beda dengan pastor, uskup, paus ya. Coba tanya paus, Bapak Paus, uskup Katolik. Siapa Allah yang benar? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Beda. Beda dengan ajaran Paulus. Ajaran Paulus itu persis kayak ajaran Yesus dalam konteks bicara tentang Allah yang benar. Nah, ini edukasi seperti ini penting, teman-teman. Karena dalam dunia non gereja, ya orang-orang seperti konco-konconya sapa itu? Kainama ya Kainama tukang kibul ya, Ahmad Kainama tukang kibul, Zulkifli M Abbas tukang kibul ya. Kemudian ya konco-konconya itu ya, Suma itu dan konco-konconya itu sering menyalahpahami ini. Menuduh Paulus lah yang menjadikan Yesus sebagai Allah. Tapi saya pernah kontak pribadi dengan Zulkifli M Abbas. Saya tantang dia, tunjukkan ayatnya, satu ayat saja tulisan Paulus yang menjadikan Yesus sebagai Allah. Nggak bisa. Tapi pengikutnya bodoh-bodoh. Percaya aja sama Suma, sama Zulkifli M Abbas. Percaya aja. Padahal nggak ada buktinya. Ya itu saya mulai sekitar tahun 2020, 2021, 2022 itu aktif teman-teman. Debat-debat di sosial media, di WhatsApp, di YouTube bahkan. Almarhum Bapak Insan Mokoginta, tahu Insan Mokoginta? Ya. Tahun 2007 pernah baca buku saya. 3 buku saya diborong sama dia. Waktu itu saya tinggal di Semarang, di Telogosari, Jalan Parangkusumo, Telogosari, Semarang Timur, daerah apa namanya itu? Ya Telogosari lah, dekat arteri sana itu. Pak Insan datang, kemudian buku-buku saya diborong. Gara-gara apa? Gara-gara Pak Insan baca buku saya dan sadar, iya ya, ternyata selama ini saya salah paham. Saya menyangka Paulus yang mengajarkan ajaran bahwa Yesus adalah Allah. Padahal tidak. Nah, gara-gara itu setelah dia datang ke rumah, ke Telogosari, dia beli beberapa buku saya karena dia datang bawa tas tapi nggak besar ya. Buku saya diborong beberapa puluh begitu. Sekitar 2 minggu kemudian pesan lagi ratusan buku. Kemudian setelah sekitar 2 bulan mengajak saya seminar. Tahun 2008 atau 2009 gitu ya waktu itu. Seminar di Gedung Muhammadiyah Jakarta Selatan. Pembicaranya ada saya, ada Robert Walean dari Gereja Advent, kemudian ada Pak Insan Mokoginta. Nah, dalam seminar itu saya jelaskan sejarah asal-usul kata Tuhan yang berasal dari kata Tuan. Jadi kalau Anda baca Alkitab ya teman-teman, di kitab Perjanjian Baru khususnya, ketika Anda ketemu kata Tuhan Yesus, itu bukan Allah Yesus, bukan, tapi Tuhan Yesus. Kalau bahasa Inggris lebih jelas Lord Jesus, bukan God. Ya, God beda dengan Lord. Lord ini gelar kepada raja, pemimpin, pemilik, ya, siapapun bisa dipanggil Lord.
Abraham oleh istrinya yaitu Sarai disebut sebagai Adonai, Tuanku, Tuhanku. Nah, maka kalau Anda baca surat Paulus nggak teliti seperti Zulkifli M. Abbas, Ahmad Kainama, Donditan, dan konco-konconya yang pekok-pekok itu nggak paham. Ketika Paulus berkata, 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Tuhannya Paulus, bukan Allahnya Paulus. Tuhan dan Allah di Alkitab ini dua kata yang beda makna. Tuhan itu dari bahasa Indonesianya itu tuan. Tahun 1700 sampai tahun 1900, tuan sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan Tuhan. Baru tahun 1980-an, para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya, Purwo Darminto dan konco-konconya itu, mungkin sekarang masih ada yang hidup ya, mbah-mbah, oma-oma, opa-opa itu, membedakan antara kata tuan dengan Tuhan. Kalau Anda buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuan, Tuhan, ini dua kata yang beda makna. Ini biang keroknya. Ya, padahal kalau kita baca bahasa Inggris, yang di Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tuhan, itu berasal dari bahasa Inggris Lord, bahasa Yunani Kurios, bahasa Ibrani Adon. Artinya pemimpin, tuan, junjungan, gusti. Maka kalau Anda baca Alkitab terbitan LAI yang terjemahan dulu, Yohanes 13 ayat 13 misalnya, buka ayatnya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan, benar. Kalau Anda baca yang Alkitab sekarang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, benar. Yang benar mana? Tuhan atau junjungan atau gusti? Podo. Ini kuping, ini telinga, ini pendengaran, maknanya sama. Nah, begitupun gusti, pangeran, junjungan, pemimpin, Tuhan, tuan, itu arti awalnya sama. Ya, di video yang terdahulu sering saya tambahin lagi biar sekalian ya. Sejarah asal usul kata tuan menjadi Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi pencipta kata Tuhan yang ada di Nusantara ini, itu seorang pendeta, namanya pendeta Melchior Leitsdecker. Ceritanya, dulu tidak ada kata Tuhan, adanya tuan. Ya, bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Belandanya Meneer, bahasa Ibraninya Adon, bahasa Yunaninya Kurios. Nah, ceritanya, tahun 1690-an, VOC menyuruh pendeta Melchior Leitsdecker namanya untuk menerjemahkan ulang seluruh Alkitab yang ada di Nusantara. Belum Indonesia ya. Indonesia kan lahirnya kan 17 Agustus tahun 45 ya, 1945. Ini kita mundur. Teman-teman perhatikan timelinenya. Tahun 1690. Alkitab yang ada di Nusantara itu campur-campur. Kalau Anda baca itu tidak ada Yesus Kristus, nggak ada. Adanya Tuan Isa Al-Masih. Jadi ada Tuan, ada Isa Al-Masih, ini dari bahasa Arab. Kemudian ada campur-campur lagi bahasa Portugis, bahasa Belanda, campur baur. Nah, supaya gampang atau supaya lebih enak dibaca, maka VOC memerintahkan, ada namanya pendeta Melchior Leitsdecker. Dia adalah mantan. Jadi dia ini tentara yang kemudian menjadi dokter terus menjadi pendeta. Ya, mantan tentara. Nah, Melchior Leitsdecker mendapat proyek besar, disuruh menerjemahkan ulang seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, di dalam terjemahan Brouwerus, ya, Brouwerus itu tahun 1600-an, itu masih ditulisnya Tuan Isa Al-Masih atau Tuan Yesus, Tuan Yesus Kristus, begitu. Tuan gitu, nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada.
Kata Tuhan belum ada di dunia ini. Di muka bumi ini belum ada kata Tuhan, belum ada. Singkat cerita, perintah itu atau tugas itu dilakukan selama lebih kurang 35 atau 30 tahun lebih. Ya, jadi dari tahun 1690 selesainya tahun 1733. Nah, ini sejarah ini teman-teman bisa lihat, cari di Lembaga Alkitab Indonesia atau sejarah. Pakar-pakar bahasa itu juga ngerti. Ya, dulu ada Remi Silado, tahu Remi Silado ya, yang tapi sudah meninggal kayaknya. Sastrawan ahli bahasa Remi Silado itu juga pernah menjelaskan hal yang sama seperti yang saya ungkapkan ini. Saya lanjut ya. Jadi tahun 1690-an Melchior Leitsdiker mulai menerjemahkan ulang. Waktunya perlu sekitar 30 tahun lebih. Selesai jadi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai diterjemahkan ulang tahun 1733. Nah, di dalam Alkitab tahun 1733 itulah muncul dalam kitab Perjanjian Baru kata Tuhan Yesus. Tuhan Allah jadi Tuhan Allah. Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus. Intinya Tuhan menjadi Tuhan. Di tengah ada huruf H. Bagaimana atau kenapa kok ditambahi? Nah, ini ceritanya masalah pertimbangan sosiologis. Ya. Kata Tuhan ketika dibaca oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Indonesia bagian timur, sampai sekarang, ini sampai detik saya membacot di TikTok sekarang bisa dibuktikan. Anda pergi ke Makassar, kalau ada ketemu orang tidak bisa mengatakan N ketika ditaruh di belakang. Misalkan makan gitu, mereka bilangnya makang. Tuan, tuang. Tadi rawan ditulisnya rawang. Hati-hati daerah rawang kecelakaan. Pakai eng bukan N. Di Ambon juga gitu. Tuan Allah, tuang Allah. Tuan Yesus, tuang. Jadi tuang. Nah, supaya N-nya bisa dibaca, maka atas inisiatif pribadinya seorang Melchior Leitsdiker, di tengahnya ditambahi huruf H. Kalau dikasih huruf H jadinya bacanya Tuhan, an kebaca. Tapi kalau nggak ada huruf H di tengah jadinya tuang. Tapi maknanya nggak berubah. Tuan dengan Tuhan maksudnya sama. Tetap dari bahasa Inggris Lord, bahasa Belanda Menheer, bahasa Ibrani Adon, bahasa Yunani Kurios. Maka kalau Anda buka dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, semua yang diterjemahkan kata Tuhan dan juga Tuan itu dari bahasa Inggris Lord. Ada yang pakai H, ada yang enggak. Tapi tetap dari bahasa Inggris Lord, dari bahasa Yunani Kurios. Ya, itu. Sebenarnya teman-teman, ini sebagai tambahan. Dalam perbendaharaan bahasa di Indonesia ini, banyak kata yang mengalami penambahan huruf H. H ya, H. H-nya ada di tengah, ada di depan, ada di belakang. Tapi tidak berubah makna. Contoh, lihat. Lihat. Sama nggak artinya? Lihat dengan lihat. Saya melihat kamu. Saya melihat kamu. Lihat dengan lihat. Artinya sama. Sama. Nggak ada perubahan. Kemudian tai dengan tahi sama artinya sama. Tahu dengan tahu sama artinya sama. Silakan dengan silahkan sama nggak artinya? Sama. Nggak ada perubahan makna. Kalau yang hanya di depan, misalkan utan, orang utan dengan orang hutan. Sama nggak utan dengan hutan? Sama. Utang dengan hutang. Sama nggak? Sama. Tahun. Selamat ulang tahun atau selamat ulang tahun. Sama nggak tahun dengan tahun? Sama. Nggak ada perbedaan makna. Nah, awalnya begitupun dengan kata Tuhan dengan Tuhan. Sama maknanya. Nggak ada perbedaan. Ya, ini asal-usul kata Tuhan sama dengan Tuhan.
Tapi perhatikan timelinenya ya. Jadi dari tahun 1733 sampai 1900-an ya. 200-an tahun. Tuan sama dengan Tuhan. 200 tahun loh, 2 abad. Nggak ada perbedaan ini antara Tuan dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mau bilang Tuanku Imam Bonjol dengan Tuhanku Imam Bonjol, sama artinya. Tuhan Putri dengan Tuan Putri, sama artinya. Tapi kemudian tiba-tiba tahun 1980-an, 2 abad, 200 tahun kemudian. Bukan 2 tahun, bukan 20 tahun loh ya. 200 tahun kemudian. Muncullah para penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namanya yang terkenal salah satunya Purwodarminto dan kawan-kawan. Ini mereka membedakan antara kata Tuan dengan Tuhan. Lihat tidak dibedakan dengan lihat. Tahun tidak dibedakan dengan tahun. Ya. Tahu tidak dibedakan dengan tahu. Tapi kok tiba-tiba Tuan dibedakan dengan Tuhan? Ini biang keroknya. Padahal kata Tuan sama dengan Tuhan ini awalnya ada di Bible, di Alkitab. Maknanya sama, dari bahasa Inggris Lord, dari bahasa Yunani Kurios, bahasa Ibrani Adon. Bukan bermakna sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kalau Anda baca di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu terjemahan dari bahasa Inggris God. Ini kan parah, salah. Harusnya Tuhan itu awalnya itu dari bahasa Inggris Lord, bukan God. Ini yang terjadi, teman-teman. Jadi Anda jangan bingung kalau membaca Alkitab, Yesus disebut Tuhan. Itu maksudnya bukan Yesus adalah Allah, bukan. Cek ke bahasa Yunani atau bahasa Inggrisnya. Tuhan Yesus. Jesus Lord, bukan Jesus God, bukan. Ya, bisa dipahami. Ketambahan lagi semakin ke sini. Kata Tuhan ini kan bisa dipakai macam-macam. Di Jawa Timur, di Banyuwangi, saya tidak tahu mulai tahun kapan. Tapi sedikitnya ada 11 yang saya tahu. Saya dikasih tahu teman saya. Teman saya adalah pimpinan redaksi televisi atau sekarang koran ya, koran Memo X di Jember, Jawa Timur. Namanya Rio Kristiawan. Saya diberitahu. Saya dulu pikir kalau Anda buka di Google, ketik kata Tuhan, nama orang di Banyuwangi, ada orang KTP-nya Tuhan namanya. Saya pikir cuma 1-2 orang. Ternyata ada yang menurut teman saya itu ada 11 orang yang diketahui. Jadi artinya kata Tuhan itu sudah menjadi salah satu nama orang-orang yang ada di Jawa Timur, khususnya di kota Jember dan Banyuwangi. Nggak tahu, mungkin di kota lain ada juga. Jadi artinya sekarang kalau kita bilang Tuhan, ini harus hati-hati. Tuhan ini dalam arti apa? Tuhan versinya KBBI, Kamus Besar, beda dengan Tuhan versinya orang Banyuwangi dan Jawa Timur atau orang Jember. Beda lagi dengan Tuhan versinya Alkitab. Jangan dicampur aduk. Ya. Saya sering ngasih ilustrasi. Di Nusantara ini kan banyak kata-kata yang bunyinya sama, tulisannya sama, ditulisnya sama, tapi artinya bisa beda. Kenyang. Kenyang kalau orang di Jawa Anda makan ya. Anda makan terus kepenuhan sebutnya kenyang. Kalau di Bali kenyang itu ngaceng ya. Ketika penis Anda ngaceng disebutnya kenyang. Ya. Tulisannya sama, bunyinya sama, maknanya beda banget. Jadi hati-hati. Anda bicara kenyang ini kenyang Bali atau kenyang Jawa? Sama, Anda bicara Tuhan, Tuhan versi orang Jawa Timur atau Tuhan versi Alkitab atau Tuhan versi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini harus jelas. Ada lagi. Manuk. Manuk. Itu kalau di Jawa artinya burung. Tapi kalau di Medan artinya apa? Ayam. Sama-sama unggas. Burung kan unggas, ayam juga unggas. Tapi barangnya itu beda banget. Manuk di Jawa beda dengan manuk di Medan. Ada lagi cicing. Cicing
di Bandung itu artinya diam, jangan berisik. Cicing artinya diam. Saya kaget, saya punya beberapa teman-teman dari Bandung dulu waktu di Bali, ya, di daerah Denpasar sana ya. Tiba-tiba tengah malam lagi ngobrol rame-rame gitu. Cicing, cicing, cicing. Loh, cicing itu kalau di Bali itu artinya anjing. Jadi seperti anjing, anjing, anjing. Saya pikir begitu. Ternyata bukan. Itu bahasa Bandung, anak-anak Bandung. Cicing maksudnya diam, diam, jangan berisik, maksudnya begitu. Tapi ada sempat orang yang marah, loh, kamu ngata-ngatain kami anjing. Bukan, bukan. Sing beli, sing bukan, bukan beli, bukan. Kami bukan mengata-ngatain kamu anjing, bukan. Kami mengatakan cicing itu artinya dalam bahasa Bandung cicing itu diam, jangan berisik. Ya. Kemudian ada lagi apa? Kencang. Kencang kalau di Jember, Jawa Timur, di daerah Probolinggo, Surabaya juga ya. Kencang itu bisa beberapa arti, teman-teman. Kencang itu bisa lurus, bisa arti ngebut. Jadi kalau Anda nyalip motor wus, wih kencang banget ya. Maksudnya ngebut sekali. Tapi bisa kencang. Kencang aja, maksudnya lurus saja. Nah, jadi ada beberapa perbendaharaan kata di satu wilayah itu tulisannya sama, sebutannya sama, diperdengarkan juga sama, tapi maknanya bisa berbeda. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Ada juga apa lagi? Beli, beli. Ini kalau ditulis agak beda, tapi kalau diucapkan sama beli, beli putu, beli kadek, beli komang. Ini kejadian teman-teman. Ini kisah nyata. Waktu saya kos dulu pertama di belakang Udayana di Denpasar dulu, masih sekolah, masih kuliah ya. Tiba-tiba ada teman dari Jakarta, namanya siapa itu? Aduh saya lupa namanya. Hari sama dari Sumba namanya Yanti. Yanti teriak. Hari nanya, kemana? Temennya siapa? Temennya ditanya, si Anu kemana? Dijawab sama Yanti, pergi sama beli putu. Pergi. Si A pergi sama beli putu. Nah, dalam benak pikiran saya itu pada saat si A pergi sambil membeli jajanan yang namanya putu. Di Jawa itu ada jajanan namanya putu yang terbuat dari beras itu ya, bunyinya tutit gitu ya, itu putu namanya. Jadi ketika Yanti bilang kepada Hari, temennya itu siapa itu namanya, sebut aja si A pergi sama beli putu. Saya pikir dia pergi sambil membeli jajanan putu. Ternyata salah. Beberapa hari kemudian saya baru tahu. Ternyata saya waktu itu pertama kali ke Bali dulu ya. Sudah belasan puluhan tahun yang lalu. Ternyata beli itu sebutan artinya mas. Mas bro ya. Beli. Kayak kalau sana seperti abang. Jadi beli, bukan membeli. Terus putu itu nama orang. Bukan nama jajanan. Orang di Bali banyak namanya putu. Jadi pergi sama beli putu, maksudnya pergi dengan mas putu atau dengan bang putu. Tapi karena di mindset saya pada saat itu beli itu artinya membeli, putu itu nama jajanan, jadinya saya salah paham. Bisa dipahami nah? Ini sering terjadi ketika orang bicara tentang agama. Nggak paham definisinya, tapi ngotot debat. Kembali ke soal kata Tuhan tadi. Tuhan yang ada di Alkitab itu beda dengan Tuhan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Anda nggak paham, sudah jangan dulu ngajak debat Alkitab. Bikin rusuh jadinya kayak Suma, Ahmad Kainama, Donditan dan teman-temannya itu. Parah pembuat onar itu. Menyerang-nyerang Paulus, kata Yesus menjadikan Paulus menjadikan Yesus sebagai Allah. Suruh tunjukkan setan, tunjukkan ayatnya, satu ayat saja di mana Paulus menjadikan Yesus sebagai Allah. Dikasih sama Suma, ini buktinya. Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Loh, saya minta bukti Allah
sama dia dikasih tunjuk Tuhan. Kan nggak nyambung. Paham teman-teman? Kata Allah atau God bahasa Inggris dengan kata Tuhan bahasa Inggrisnya Lord yang ada di Alkitab itu dua kata yang beda makna. Belum lagi kalau kita membahas kata Allah. Allah yang ada di Bible bahasa Inggrisnya God, bahasa Ibraninya Elohim, bahasa Yunaninya Theos. Ini maknanya juga agak berbeda dengan Allah yang ada di Quran. Beda. Allah di Quran itu sebutan kepada satu-satunya sang penguasa, sang pencipta. Nah, kalau Allah di Alkitab itu ada banyak. Setan juga disebut Theos. 2 Korintus 4 ayat 4. Bahasa Inggrisnya God. Setan itu juga God. Ilah, Allah. Hantunya Samuel dalam surat Samuel kata, maka muncullah suatu Elohim dari dalam bumi. Hantunya Samuel itu disebut Allah juga. Muncullah suatu Allah. Musa dalam Keluaran 7 ayat 1. Musa juga disebut Allah. Musa sebagai Allah bagi Fir'aun. Dan Harun sebagai nabinya. Musa Allah mengutus Harun. Harun itu nabinya. Allahnya Musa, nabinya Harun. Kalau Anda nggak paham istilah-istilah seperti ini kan bingung baca Alkitab. Jadinya seperti Adi Hidayat, ya Ustadz Kopla itu ya. Si Adi Hidayat Ustadz Kopla itu yang mengatakan dalam kitab Kejadian Allah di smackdown sama Yakub. Mosok Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah oleh manusia. Begitu kata si Kopla Adi Hidayat. Inilah akibat orang Kopla tidak paham bahasa-bahasa Alkitab, membahas Alkitab. Akhirnya mengejek-ngejek Alkitab, menuduh-nuduh Alkitab sesat. Katanya Yakub di smackdown, Allah di smackdown oleh Yakub. Kemudian bilang Allah yang mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala di smackdown oleh Yakub. Itu kan ngawur. Padahal di dalam Hosea dijelaskan bahwa Allah yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat. Jadi kata Allah yang ada di Alkitab ini fungsinya bisa menunjuk kepada banyak pihak. Malaikat disebut Allah. Contoh, Mazmur 82 ayat 1. Teman-teman buka ya, kalau saya menyebutkan ayatnya nanti dicatat, dicek sendiri. Mazmur 82 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6. Makhluk-makhluk surgawi itu disebut juga para Allah. Para Allah. Nah, kalau namanya para kan berarti pada banyak. Ya, Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Loh. Artinya kata Allah atau Elohim atau Theos atau God yang ada di Alkitab ini gelar namanya, gelar. Seperti misalkan saya berkata begini, presiden berdiri di antara para presiden. Presidennya ada berapa? Ada banyak. Presiden kan artinya pimpinan tertinggi. Mungkin pimpinan tertinggi negara. Presiden berdiri di antara presiden. Presiden yang lain mungkin presiden Bank Mandiri, presiden ILC Group, presiden PT ini, CV ini. Presiden berdiri di antara para presiden. Nah, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Mazmur 82 ayat 1. Ayat 6 Anda buka. Kamu semua adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi makhluk-makhluk ilahi, makhluk-makhluk surgawi disebut juga para Allah. Kamu semua adalah Allah. Jadi paham? Ulangan 17. Ulangan 10 ayat 17, sorry. Bunyinya mirip dengan Yosua 22 ayat 22. Kalau nggak salah ayatnya ya. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Loh ya. Jadi Theos atau Allah atau God yang ada di Alkitab itu bukan mono, tapi politeis. Ya, Allah yang diberitakan Alkitab itu ada banyak. Musa disebut Allah.
Keluaran 7 ayat 1. Yesus dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 yang bergelar Sang Firman. An arche an holuchos. Kai holuchos an proston theon. Kai theos an holuchos. Pada mulanya adalah si Firman. Ini menunjuk gelar kepada Yesus. Di ayat berikut ini katakan, Firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Allah. Ini Allah yang mana? Bukan Allah yang maha kuasa. Ya. Ulangi. Yohanes 1 ayat 1. An arche an hologos. Pada mulanya adalah si Firman. Hologos itu sang Firman atau si Firman. Kai hologos. Si Firman itu. An proston theon. Bersama-sama the God. Nah, jadi si Firman bersama-sama dengan the God. Nah, jadi ada God, ada the God. Ini kan beda. Ada theos, ada ton theon atau ho theos. Ya kalau theos pasangannya ho, ini artikelnya ho. Kalau theon artikelnya ton. Ya, di Yohanes 1 ayat 1 itu ton theon. Jadi Allah ini bersama-sama dengan ton theon, the God. Tidak ada dua Allah. Allah yang maha kuasa dan Allah yang bukan menunjuk kepada Allah maha kuasa. Lebih jelas lagi kalau Anda baca Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Yesus sendiri bilang, kepada siapa firman disampaikan boleh disebut Allah. Nah, jadi penerima firman, penyampai firman, pembawa firman itu boleh disebut Allah. Jadi kalau Anda, saya, siapapun orang sedang memberitakan firman, maka boleh disebut, oh dia ini adalah Allah, adalah Theos. Ini bahasa Alkitab. Makanya dalam Keluaran 7 ayat 1, Musa juga disebut Allah atau Elohim atau Theos. Ya, jadi artinya ketika Anda ketemu kata Allah yang ada di Alkitab, hati-hati, bisa menunjuk kepada Allah yang maha kuasa, bisa menunjuk kepada malaikat, kepada setan, kepada hantu, kepada pembawa firman. Nah, karena Allah ini sebutan gelar. Itu kalau bahasa Alkitab. Nah, kalau dasar-dasar yang seperti ini aja orang nggak ngerti lah, kok mau ngomong Alkitab, mesti ngalor ngidul, salah paham, gagal paham. Ya. Tapi kalau Anda paham, oh ternyata yang dimaksud Allah di Alkitab ini ada bisa banyak pihak. Maka Anda baca kata-kata Yesus tuh di Yohanes 17 ayat 3 nggak bingung. Kata Yesus, Bapa, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, atau you are the true God. Ton monon aletinon theon. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bahasa Yunaninya ton monon aletinon theon. Loh, berarti ada theos-theos yang lain yang tidak termasuk ke dalam Allah yang benar. Iya. Paham? Yesus kan berkata, Bapa, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, Allah sejati. Berarti ada pihak-pihak lain yang bisa disebut juga Allah. Iya. Buktinya di Keluaran 7 ayat 1 Musa disebut Allah. Di kitab Samuel, hantunya Samuel disebut Allah. Anda baca dalam Hakim-Hakim Perjanjian Lama di Keluaran ya. Hakim-hakim juga disebut sebagai para Elohim. 2 Korintus 4 ayat 4 Iblis disebutnya Theos, ilahnya zaman ini. The God of this age. Iblis, setan itu Allahnya zaman ini. Jadi banyak yang bisa disebut Allah. Maka Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Nanti nyambung ke ayat 6 ya. Perhatiin baik-baik teman. 1 Korintus 8 ayat 5. Memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di langit maupun di bumi. Itu kata Paulus. Jadi ada apa? Ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 5. Di ayat 6-nya Paulus menegaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jelas? Jelas? Jadi siapa Allahnya Paulus? Bapa. Siapa Bapa? Itulah yang di Perjanjian Lama disebut Yahweh, Engkaulah Bapa kami.
Maka Yesus mengajarkan kalau Anda berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Itulah Allahnya Paulus. Yang dalam Yohanes 20 ayat 17 Yesus berkata, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Bapa itu Allahnya Yesus. Ya. Jadi Yesus bukan Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia seperti katanya si Gembrot Lumoendong. Bukan. Ajaran siapa itu Gembrot Lumoendong? Saya bilang Gembrot karena badannya gembrot. Siapa Lumoendong? Begitulah namanya. Gilbert ya. Gilbert Lumoendong, Esra Soru, Degi Gadas, Stephen Tong. Allah maha kuasa menjelma jadi manusia. Tidak ada di Alkitab narasi seperti itu, teman. Anda buka Injil Yohanes 3, 16, 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengutus anaknya. Ayat 17. Allah mengutus anaknya. Bukan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah menjelma jadi manusia. Bukan, ya. Bisa melihat, teman-teman, betapa parahnya dogma-dogma. Mau dogma gereja, dogma orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, podo kabeh. Ngawur. Inilah yang bikin agama-agama menjadi seperti sekarang. Pemecah bangsa. Agama tidak lagi menjadi rahmatan lil alamin, tapi menjadi laknatan, menjadi pemecah umat. Karena yang diajarkan tidak sesuai dengan kitab-kitab sucinya sendiri. Ya. Nah, tema kita tadi membahas sunat bukan ajaran Al-Quran. Tapi kita membahas ke yang lain-lainnya ya, karena ini memang luas. Oke, teman-teman ya. Terima kasih yang pay attention, tadi sudah ada 3003.0k ya. Terima kasih teman-teman ya. Saya kira untuk kesempatan ini cukup sekian. Kita akan lanjut di live-live yang berikutnya. Terima kasih, saya tidak bisa membaca komentarnya satu persatu. Tapi saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih buat siapapun Anda, baik yang nggak setuju, yang nggak sesatu, sedua, setiga, seempat, selima, seenam, dan setuju, yang juga nggak sedelapan, nggak sesembilan, nggak sesepuluh, ya, nggak apa-apa. Ya, proses orang belajar itu kan proses. Mungkin Anda baru tahu, oh ternyata kata Tuhan yang ada di kitab Perjanjian Baru itu bahasa Inggrisnya Loto, Tuhan. Oh iya. Jadi ketika Paulus mengatakan Tuhan Yesus, maksudnya bukan Allah Yesus, tapi Tuhan Yesus. Oh iya. Kasih tahu pendeta-pendeta Anda, pastor-pastor Anda, kasih tahu Pak Pastor ya, apalagi yang sering di medsos ya. Romo siapa tuh? Romo Deso yang sering bacot tentang Allah Tritunggal. Kasih tahu mereka. Ingat, ditantang debat terbuka sama Frans Donald. Kasih tahu mereka ya. Para pengajar-pengajar Trinitas. Kemudian juga buat teman-teman yang ngaku-ngaku Islam, hati-hati juga, jangan gampang percaya bacotannya ustadz atau ulama. Karena terbukti banyak dogma-dogma yang diklaim sebagai ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad, ternyata beda sama sekali dengan ajaran Quran. Oke, sekian dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum shalom. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun.